Iaitu Jesus Christ kata apa? Dia kata, no man have seen God at any time. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal mualaf lagi, yang mana sekarang ini mualaf internasional guys, bukan lokal Indonesia, tetapi dia dari orang yang nanjau di sana, yang jauh banget dari Indonesia, yaitu Malaysia. Ternyata mualaf ini adalah dari Malaysia yang mencoba juga untuk membahas dengan konco-konconya Aristo, Pak Kainama, Raja Cocokmologi, gurunya Nandar, dan sekarang juga mulai lagi dengan jurus tipu-tipu dari seorang mualaf yang namanya saya nggak tahu siapa namanya. Jadi dia mengatakan bahwa tidak hanya orang Islam yang Tuhannya nggak kelihatan menurut dia, tetapi Kristen juga Tuhannya sebenarnya nggak kelihatan. Itu pengakuan dari Yesus sendiri katanya. Dan itu dipakai ayatnya dari Yohanes 1 ayat yang ke-18. Supaya nggak penasaran guys, kita langsung dengar aja videonya. Lanjut. Bagi saya, bila kita bercerita, bila kita berbincang, kalau orang tadi daripada Ustaz Kainama sebut tadi, mereka kata Tuhan kita tak dapat dilihat. Betul kan tadi? Ustaz tadi sebutkan, ada orang tuduh Tuhan kita tak dapat dilihat. Kalau kita baca, saya tumpang baca ayat dalam beberapa ayat Bible, sekiranya saya tersalah, tolong betulkan ya, tolong betulkan. Bagi mereka yang mungkin rasa salah, tolong betulkan. Betulkan tafsir ayat ini. Kalau kita baca John chapter number 1 verse number 18 atau Yohanes bab nombor 1 ayat 18, iaitu Jesus Christ kata apa? Dia kata, no man have seen God at any time. Tak ada manusia boleh melihat Tuhan pada bila-bila masa. Sekarang ni dia tak dapat lihat Allah. Betulkah? Jesus Christ kata apa? Tak ada manusia boleh lihat Tuhan pada bila-bila masa. Jadi ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Padahal sebenarnya itu bukan perkataan dari Yesus. Kalau mualaf ini cerdas, dan kalau Aristo itu pinter, Pak Kainama juga itu pinter, harusnya ketika orang ini ngomong salah seperti itu, Kainama harus bilang stop. Itu salah Pak, itu salah gitu. Atau Aristo nih kalau pinter kan, stop Pak, stop. Minta maaf, itu yang Bapak bilang itu salah, kan harusnya gitu kan. Ya kalau misalnya teman saya lagi ngobrol terus kemudian dia salah direkam dan kemudian dipublikasi di YouTube, kalau ada keliru masa nggak dihentikan? Ya persoalannya karena memang Kainama, Aristo sama si mualaf ini sama aja, podo wae, nggak ada bedanya cocokmologi dan tipu-tipu. Nah, dia mengatakan bahwa Yesus mengatakan kalau Allah tidak bisa dilihat berdasarkan Yohanes 1 ayat 18. Ya, kita akan cek apakah yang dibilang ini yang mengatakan adalah Yesus. Ya, di sini di ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Sebelum saya bahas ayat ini secara penuh, saya ingin menyoroti. Dia, mualaf itu mengatakan bahwa ini perkataan dari Yesus. Apakah konteksnya demikian? Kita lihat ya ayat yang sebelumnya, ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru. Siapa yang memberi kesaksian tentang dia? Yohanes. Dan Yohanes ini apakah Yohanes murid Yesus? Bukan. Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi di sini Yohanes memberikan kesaksian bahwa inilah orang yang datang, inilah yang kumaksudkan, bahwa aku mendahului datang untuk menyediakan jalan bagi dia. Dan kemudian ayat 16 katakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenarannya datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah.
Ya, sampai di sini sebenarnya yang mengatakan ini bukan Yesus. Keliru. Di sini sebenarnya yang mengatakan adalah Yohanes Pembaptis, begitu Pak Mualaf. Ya memang kecenderungan orang yang nggak ngerti Alkitab tuh biasanya sok-sok tahu tentang Alkitab. Makanya kenapa dia ngoceh-ngoceh ngomong sesuatu seakan-akan bener, apalagi impor nih orang nih kan dari Malaysia sana kan ya. Pasti mereka berpikir sasarannya itu, sasaran empuknya ya. Orang-orang Kristen yang nggak pernah belajar Alkitab disesatkan. Dan sasarannya adalah umatnya sendiri, umatnya mereka sendiri yang selalu nggak pernah cross-check data. Dan kemudian berharap supaya ya yang sesuai dengan agamanya mereka, supaya nggak pindah Kristen, dan yang Kristen lemah ini supaya keikut sama mereka kan gitu kan. Karena narasumbernya ini bener-bener ngasal ngomongnya. Cobalah buka buku dikit atau cek dulu ayatnya bahwa yang mengatakan ini sebenarnya bukan Yesus, yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Itu aja udah keliru. Yang kedua, di sini memang dikatakan ya bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah Bapa. Tetapi harusnya kita cek keseluruhan ayat itu. Di dalam ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, poin yang harus dibawahi adalah oleh Yesus Kristus, karena kemudian dikaitkan dengan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi, ada kata tetapi di situ. Tidak ada yang pernah lihat Allah, tetapi. Nah, mualaf ini tidak membaca kata tetapi. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Ternyata benar nih, benar. Apa yang dikatakan Yohanes ini sama dengan ajaran agamanya dia. Ya tapi, nggak ada tapinya. Tapinya nggak ada tapinya. Bagaimana tapinya nggak ada tapinya? Tetapinya ini nggak dibaca sama orang ini. Kalau dibaca jadi gini. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gak ada manusia yang bisa melihat Bapa yang di surga, yang transenden, yang jauh, yang tak terjangkau, yang maha-maha itu. Tetapi Allah yang tak terjangkau itu harus ketemu dengan ciptaannya, yang mana ciptaannya ini harus tahu Allah yang benar yang mana. Kemudian anaknya inilah di ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu jadi manusia supaya manusia, firman jadi manusia ini, dia yang menyatakannya kepada manusia. Dia yang menunjukkan ini loh Allah yang benar, aku diutus untuk nunjukin ke kamu inilah Allah yang benar. Melalui siapa? Melalui dirinya. Jadi Allah yang tak terjangkau, yang tak terlihat itu kemudian akhirnya terlihat oleh manusia dalam pribadinya, yaitu Yesus Kristus. Ente paham? Belum, pasti belum, nggak nyampe cara berpikirnya. Gini, gampangnya gini. Sekarang kalian mau ketemu saya kan nggak mungkin kan? Subscribernya Luis Prastio mau ketemu, nggak bisa. Nggak tahu orangnya di mana. Tetapi bagaimana supaya saya bisa menyatakan kepada teman-teman mengenai pengajaran Kristen yang benar? Yaitu caranya adalah saya merekam perkataan firman saya rekam, saya omongkan, kemudian saya publish di YouTube. Nah, kalian melihat penyataan melalui YouTube, melalui Android teman-teman, melalui HP teman-teman, lihat statement-statement perkataan saya. Jadi melalui media itu kemudian kalian tahu, ini Allah yang benar. Jadi anak Allah yang di dunia ini menyatakan Allah yang tak terlihat itu. Karena dirinya menunjukkan diri. Ini loh aku. Makanya selalu dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah ini. Ini yang mana ketika Musa tanya, siapakah engkau? Aku adalah aku. Jadi sampai di sini sebenarnya Pak Mualaf dari Malaysia, Bapak harus paham bahwa kenapa tujuan Yesus itu jadi manusia, yaitu supaya manusia bisa mengenal Allah yang benar melalui dirinya.
Ini yang diungkapkan juga di dalam Yohanes pasal yang lain. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tuhan tunjukin Allah Bapa itu supaya kami bisa melihat, itu cukup untuk kami percaya. Tapi Yesus bilang enggak. Kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu pada kami. Paham sampai sini? Jadi Allah yang tak terlihat itu bisa terlihat ketika melalui pribadinya Yesus. Ketika manusia melihat Yesus sama dengan ketika dia melihat Allah Bapa. Karena secara hakikat mereka bisa mengatakan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Allah, yaitu Allah. Tetapi secara pribadi Yesus adalah manusia yang datang ke dunia. Sekarang gini deh, mau ngobrol sama semut gimana sih caranya? Gak mungkin lah manusia ngobrol sama semut. Semut, kamu lagi ngapain? Semutnya balas, oh saya lagi cari gula. Kan gak mungkin gitu. Caranya supaya ngobrol sama semut, jadilah semut ngobrol sama semut. Ngasih tahu gitu kan. Nah, manusia terbatas. Dia tidak bisa bersentuhan dengan Allah yang kudus. Manusia ketemu Allah yang kudus pasti mati. Pasti. Makanya ketika bangsa Israel bilang, Musa tolong supaya Allah ini ketemu sama kami. Allah turun dan mereka, aduh ampun sudah tidak usah balik lagi aja, kami tidak kuat katanya. Karena kudus Allah ini yang transenden. Dan harus ketemu manusia yang begitu kotor dan penuh dosa. Jadi Allah harus menjadi manusia untuk bisa ketemu manusia ini. Supaya kekudusan Allah tidak menghancurkan manusia. Dan itulah yang dilakukan dalam inkarnasi. Ketika dia menjadi manusia. So, tuduhan yang disampaikan mualaf ini bahwa Yesus mengatakan Allah tak terlihat, itu kurang kata tapi. Ya mudah-mudahan dia belajar kata tapi. Nggak tahu di Malaysia apa ya kata tapi itu ya. Bat ya, mungkin bat ya. Ya yang penting bukan kata bat lah ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan para mualaf dan teman-teman semua yang dari Muslim. Tolong cross check setiap data yang disampaikan oleh orang-orang mualaf itu, karena 99,9% itu tanpa data yang diomongin. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.